Halo guys, di episode kali ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Londa, yaitu sebuah area pemakaman dalam gua alam yang telah berumur ratusan tahun. Dan berikutnya, Lemo, sebuah cagar budaya berupa kuburan batu yang dipahat. Ya, ini ada infografis Londa. Ini kalau kita lihat di atas ini mirip yang di Ketekeso ya. Ada kerbau dan babi. Ya. Ini guanya ada dua di situ dan di situ. Kita coba masuk yang ke sana dulu ya. Saya jalan duluan. Nanti lampunya yang dulu. Ya. Lampunya dari belakang ini. Soalnya gelap sekali. Ya oke. Masuk aja, mereka ngikutin kok. Nanti Pak. Ya. Ya, kita harus masuk dengan pemandu lampu ya. Karena di dalam sangat gelap sekali. Ini gua alami ya. Alami Pak. Jadi tinggal difungsikan sebagai kuburan. Oh gitu. Jadi kalau kuburan ini memang salah satu kuburan paling tua di Toraja, paling besar. Termasuk salah satu kuburan paling tua. Jadi cuman yang sebenarnya kuburan ini merupakan kuburan keluarga. oh gitu. Ya, yang dikubur di sini itu memang asalnya dari satu rumpun namanya rumpun Tolengket. Nah, terus cara penguburan mereka di dalam goa Pak seperti yang di atas sana. Jadi mereka dikubur hanya diselipkan di sela-sela batu, terus ada juga yang ditumpuk. Dan biasanya satu kelompok seperti itu khusus untuk satu keluarga inti. Oh iya. Jadi mereka memang sudah di kafling tempatnya supaya keluarga lebih mudah untuk memperhatikannya. Oke. Nah, terus di sana Pak kita lihat ada yang kecil petinya. Nah, kalau yang kecil petinya itu sebenarnya anak bayi. Yang mana Pak? Itu yang ada kecil petinya Pak, kecil ya. Yang induk kan? Ini di samping Pak. Cuma biasanya ini nih. anak bayi yang boleh dikubur ke dalam gua-gua alam seperti ini, itu khususnya mereka yang sudah tumbuh gigi. Oh gitu. Ya, jadi biasanya kalau ada yang belum tumbuh gigi meninggal itu mereka dipisahkan dengan yang dewasa. Jadi yang zaman dulu semasa nenek moyang kami masih menganut kepercayaan animisme, itu cara penguburannya mereka dikubur ke dalam lubang pohon yang masih tumbuh. Jadi biasanya pohon yang mereka gunakan itu pohon yang sudah agak tua, jadi bagian dalamnya sudah kosong. Oh iya. Nah, itu biasanya tinggal kulitnya yang dikerok, terus bayinya itu dibalut dengan kentenunan, lalu dimasukkan ke dalam. Jadi mengapa mereka dipisahkan dengan yang dewasa? Itu karena menurut kepercayaan mereka katanya belum tumbuh gigi itu masih dianggap suci. Oh iya. Ya, jadi menurut kepercayaan mereka katanya pohon itu sebagai pelanjut kehidupan mereka. Sama Cuma seperti sekarang yang itu. ini tinggal beberapa persen yang menganut kepercayaan animisme ya. Iya. Jadi rata-rata kan sekarang mereka menganut agama sekarang. Jadi biasanya kalau ada yang meninggal mereka dikubur ke dalam tanah, pohonnya tidak difungsikan lagi. Iya. Oke, kita lanjut.
bawahnya bagus kalau mau diambil gambarnya. Iya, keren ini. Suasana di dalam gua bisa sejuk gini ya, padahal di luarnya panas sekali. Hati-hati kepala, Pak. Oke. Ini kenapa kok banyak uang koin? Kalau uang koin dengan rokok itu sebenarnya merupakan sajian dari keluarga, Pak, yang datang berkunjung. Oh, Jadi biasanya kalau mereka berkunjung, yang mereka bawa itu seperti rokok, koin, bunga, sirih, kadang air minum. Nah ini untuk satu kelompok ini, Pak, khusus untuk satu keluarga inti lagi. satu lubang khusus satu keluarga inti. Seperti bapak, ibu, anak, cucu. Cuma pada saatnya mereka dari satu rumpun keluarga semua, yang namanya rumpun Tolengke. Rumpun apa? Tolengke. Tolengke. Iya. Rumpun Tolengke. Jadi mengapa mereka dikelompokkan tempatnya seperti ini? Itu karena biasanya kalau petinya laku, itu kan keluarga lebih mudah untuk memperhatikannya. Karena yang sebenarnya begini, Pak, biasanya kalau petinya laku, itu kan keluarga boleh mengganti peti yang baru lagi. Cuma pada saat keluarganya mau mengganti peti yang baru lagi, itu harus melalui ritual kembali. Jadi memang ada ritual khusus untuk itu, namanya ritual mak nenek kalau kami di Toraja. Oh. Ya, jadi biasanya dalam rangka upacara mak nenek itu yang mereka adakan itu seperti penggantian peti yang sudah laku. Terus biasanya kalau ada yang masih utuh mayatnya, yang bentuknya seperti mumi, itu biasanya mayatnya dibersihkan dulu. Begitu. Jadi setelah dibersihkan, mayatnya dijemur. Dan setelah dijemur baru diganti pakaiannya. Terus juga dibuatkan peti yang baru lagi. Juga biasanya pembersihan goa, seperti sajen-sajennya dibersihkan, terus bekas-bekas petinya, dan juga biasanya penggantian pakaian-pakaian patung di luar sana. Nah, yang berapa? Nah, terus ini di bawah sana, Pak, ada yang masih agak baru, itu yang dicat putih itu. Meninggalnya 9 Januari 2024, tapi dimasukkan di sini mungkin ada sekitar 6-7 bulan yang lalu. Oh, ini ya. Ya, jadi yang sebenarnya kalau kami di Toraja ini meninggal, itu biasanya mayatnya disimpan di rumah dulu. Oh. Jadi nanti mereka boleh dibawa ke kuburan seperti ini kalau mereka sudah melalui upacara adat yang namanya Rambu Solo kalau kami di Toraja. Rambu Solo. Ya. Jadi lama tidaknya di rumah itu tergantung dari kemampuan keluarga untuk mengadakan upacara adat Rambu Solo. Nah, terus ini di bawah sana ada sepasang tengkorak. Jadi yang sepasang tengkorak itu menurut cerita dari keluarga, katanya dulunya mereka sepasang kekasih yang mau menikah. Tetapi rumpun keluarga tidak merestui. Akhirnya mereka nekat, terus mereka gantung diri sama-sama dari pohon. Oh, ini. Ya, dan mengapa keduanya tidak direstui itu karena mereka masih ada hubungan keluarga dekat. Mereka masih sepupu satu kali. Dan yang sebenarnya kalau kami di Toraja ini asal masih ada hubungan keluarga dekat itu kan masih dianggap saudara kandung, makanya sama-sama begini. Iya. Nah, terus terjadinya katanya tahun 1972. Oh, sudah lama ya. Ya, 52 tahun yang lalu, Pak. Kebetulan yang baru dikubur itu sepupu satu kali juga dengan mereka itu. Terus petinya mereka yang mana? Petinya sudah Hancur. laku, Pak, ya. Jadi petinya diganti tapi diperkecil. Ini yang dicat merah, Pak. Oh, ini. Ya. Jadi sengaja memang tengkoraknya tidak dimasukkan supaya bisa untuk bahan cerita ke pengunjung. Iya. Ini tengkorak yang viral yang sering dibahas di sosial media. Seperti yang diceritakan ya. Jadi mereka ini adalah sepasang kekasih yang tidak direstuin sehingga mereka mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Ya, tidak direstuin karena ternyata mereka itu masih ada hubungan darah ya. Hubungan keluarga, sepupuan lah mereka. Oke. Oh, kepala, Pak. Aduh, hampir
Terus di sudut sana Pak kita lihat ada banyak pakaian. Ini? Jadi yang sebenarnya kalau kami di Toraja ini meninggal, itu biasanya mereka dikubur dengan barang-barang keseharian mereka. Cuma biasanya barang-barang yang diikutkan itu hanya barang-barang yang bisa dimasukkan ke dalam peti, karena semuanya pakai peti ya. Dan mengapa barang-barang mereka diikutkan? Itu karena menurut kepercayaan dulu di Toraja ini, katanya kalau ada yang meninggal, itu mereka percaya bahwa arwahnya itu hanya pindah alam. Nah, terus alam kedua di Toraja itu mereka percaya bahwa itu namanya Puya. Jadi nanti katanya di Puya itu barang-barangnya akan dipakai kembali. Nah, terus juga sama dengan hewan-hewan yang mereka korbankan pada saat mereka melalui upacara adat Rambu Solo. Itu kan mereka percaya bahwa itu merupakan bekal juga buat mereka. Makanya yang kelas-kelas bangsawan itu biasanya diusahakan untuk upacara adat yang besar. Ini petinya sudah lapuk-lapuk seperti ini ya? Lapuk ya, karena sudah lama. Masih ada di sebelah Pak. Jatuh ke bawah. Jadi seperti inilah yang nantinya akan diganti petinya, cuma harus melalui ritual dulu. Oh seperti ini. Hancur kah ini? Iya, jatuh Pak. Bawah penyingkatnya patah jadi jatuh. Oke. Nah, terus di sebelah sini Pak, sebenarnya ada jalan tembus langsung ke gua yang satu. Cuma kalau kita tembus ke sana jalannya kecil, harus merangkak sekitar 25 meter ke sana. Terus di dalamnya kosong, tidak ada apa-apa. Jadi memang hanya sekedar jalan tembus ke gua yang satunya. Jadi mungkin lewat pintu gampang depan. Jalan Pak, kita kembali nanti masuknya dari pintu depan lagi. Iya. Ini ada yang terbuka. Boleh dilihat kah? Oh, barang-barang pribadinya dia. Oke. Di depan. Jalan aja. Ya. Terus kenapa kok ada yang tengkoraknya ditaruh sana? Itu sudah lapuk petinya sebenarnya itu Pak. Oh ini ya. Jadi nantinya kalau keluarga mampu melakukan ritual kembali kan itu bisa diganti peti yang baru lagi. Oke. Dan kalau ritual-ritual seperti itu, kalau kami di sini biasanya tiap 3 sampai 5 tahun baru diadakan lagi satu kali. Tergantung kondisi kuburan. Kemungkinan tahun-tahun ke depan ini akan diadakan lagi karena sudah sekitar 2 tahun yang lalu diadakan. Iya. Terus kenapa ya kok di sini tuh kok bisa tidak berbau gitu, Mas? Iya Pak, jadi begini sebenarnya. Biasanya kalau mereka baru meninggal itu mereka langsung diawetkan. Dan cara pengawetannya kalau yang sekarang itu mereka diinjeksi pakai formalin. Jadi biasanya seluruh bagian tubuh itu diinjeksi. Oh gitu. Nah setelah diinjeksi kan biasanya dagingnya langsung mengeras. Setelah itu airnya pelan-pelan keluar. Oh. Ya lama kelamaan dagingnya itu kering terus jadi abu. Jadi tinggal tulang yang utuh.
Nah, dulunya katanya sebelum ada formalin itu mereka menggunakan ramuan tradisional. Jadi ramuannya itu katanya terbuat dari dedaunan, akar dengan asap. Sudah. Oh, jadi menggunakan ramuan tertentu ya untuk mengawetkan. Jadi kalau yang pakai ramuan itulah, kalau pas dapat ramuannya itulah yang bentuknya seperti mumi, Pak. Mengering. Kalau yang di atas itu Pak, ini patung ya, tahu mana? Iya, tahu. Artinya orang-orang, karena kalau kami di Toraja tahu itu kan artinya orang. Jadi kalau patungnya ini merupakan replika daripada mereka punya bangsawan yang sudah meninggal. Jadi yang sebenarnya kalau kami di daerah sini yang boleh dibuatkan patung itu hanya khusus untuk kalangan bangsawan yang mampu melakukan upacara adat yang lengkap. Jadi biasanya mereka memang ada standar upacara. Dan salah satu standar upacara adat mereka itu biasanya minimal 24 ekor kerbau yang mereka korbankan pada saat mereka melakukan upacara adat. Jadi biasanya dari 24 ekor kerbau itu harusnya ada yang warna blank, yang motifnya seperti patung kerbau di depan gerbang tadi. Terus yang merupakan kuburan-kuburan awal di sini Pak, itu yang bagian atas sana. Jadi itu nama petinya Erong namanya. Terus erong-erong ini memang rata-rata terbuat dari kayu yang masih utuh terus dikerok ke dalam. Jadi bentuknya di dalam itu kayak lesung. Dan zaman dulu sebenarnya dalam satu peti ini itu mereka gunakan untuk satu keluarga inti. Jadi biasanya tinggal tulang baru dibuka terus ditumpuk lagi ke dalam. Satu peti satu keluarga. Ya, satu keluarga inti. Dan zaman dulu sebenarnya peti-petinya ini digantung semua pakai tali seperti yang di bagian atas sana. Yang masih pakai tali itu Pak. Ini ya? Sebelah Pak masih ada satu Pak. Jadi seperti itu dulunya. Jadi mengapa dulunya digantung seperti itu? Karena dulunya katanya daerah ini masih daerah hutan. Jadi untuk amannya dari binatang buas mereka digantung seperti itu. Dan semuanya dulunya digantung Pak. Jadi nanti katanya setelah mau dijadikan objek wisata baru dibuatkan penyangga seperti ini supaya lebih aman untuk pengunjung. Oh gitu. Terus kalau kuburannya ini Pak sebenarnya ada 3 tingkat kuburannya. Dan semakin tinggi kuburannya itu semakin tinggi status sosialnya di dalam kampung. Jadi tingkat 2 dengan 3 ada di tebing atas sana Pak. Tebing atas ya, atas sana. Di bagian atas. Baliknya nanti sini. Kalau Bapak masih ada waktu kan bisa lihat dari depan sana Pak, lihat dari jauh kuburannya. Oh iya. Ya. Jadi yang paling tinggi kuburannya ini yang dibuatkan patung di puncak kuburannya Pak. Udah bisa dikunjungin tapi kan ya? Hanya kelihatan dari jauh. Bisa di drone? Bisa. Oke. Ya, dan biasanya yang membedakan strata mereka pada saat mereka melakukan upacara adat itu sebenarnya dari kerandanya Pak. Jadi untuk strata paling tinggi kerandanya itu yang mirip rumah adat Toraja di sana. Yang ada atapnya mirip rumah adat Toraja, cuma jatuh Pak. Yang jatuh? Di ujung, ya. Oh yang jatuh ya. Atapnya itu? Terus kalau untuk strata menengahnya seperti ini, nggak ada atap. Terus kalau strata biasa itu mereka hanya menggunakan bambu. Oke, yang sebentar ya. Yang seperti ini ya maksudnya ya? Ya ini yang strata paling atas. Lalu strata menengah ini? Kalau yang strata biasa hanya bambu Pak. Yang di belakang Bapak. Hanya bambu seperti ini? Ya. Ini kah? Ya. Ini strata yang paling bawah, hanya menggunakan bambu. Oke. Ini baru satu. Yang merah di samping. Ini ada 1 2.
Oke, ini gua kedua yang sebenarnya nyambung tadi tuh ya. Ya. Cuma kita lewat depan supaya mudah. Nah, di sini banyak tengkorak-tengkorak. Banyak, Pak. Karena yang sebenarnya yang difungsikan sebagai kuburan hanya sampai di ruangan ini, Pak. Kalau bagian ke dalam kan jalannya sudah kecil, yang merupakan jalan tembus dari gua sebelah tadi. Dan kalau goanya ini sebenarnya ada yang panjangnya kurang lebih 1 kilometer. Cuma memang akses susah, Pak, karena kita kadang manjat, kadang merayap, kadang juga menurun. Ada isinya juga atau Kosong, Pak, kosong? ada isi. Ini ya, sampai ruangan ini ya, Ya. yang paling utama ya. Terus yang tinggal tengkorak di atas sana itu sebenarnya tengkorak-tengkorak yang sudah lama semua, sudah puluhan tahun semua, bahkan mungkin ada yang sudah ratusan tahun. Yang seperti ini. Ya, jadi sisa tulang yang lainnya itu tetap dibuatkan peti, Pak, ya, terus ditumpuk ke dalam. Jadi memang keluarga sengaja ndak masukkan tengkoraknya. Jadi mengapa ndak dimasukkan ke dalam ini, karena tengkoraknya sudah tipis sekali. Dan biasanya kalau dikembalikan ke dalam peti, Hancur. terus petinya itu ditimbun dengan peti yang lain, itu biasanya petinya hancur, Pak. Jadi setelah petinya hancur, tengkoraknya juga lapuk di dalam. Betul. Hancur juga. Ya. Ini juga lain. Kosong, Pak. Itu dari dalam merupakan jalan tembus dari sebelah. Oke, coba lihat sekilas ya. Oh iya, iya, oke, Pak. Hati-hati kepala ya. Ya. Ini di sini masih ada peti juga. Iya. Kalau yang ke kanan itu sudah kosong. Lalu kalau yang di sini sudah jalan tembus ya. Untuk ke gua yang tadi. Oh, jalannya berliku-liku. Sudah mulai kecil ke dalam. Aduh. Yap. Ya, oke, paham, Pak. Ya udah. Hati-hati kepala, Pak. Nah, ini seperti yang peti-peti ini, Pak, sebenarnya sudah diganti semua ya, jadi petinya Sudah diperkecil. baru. Oke, lanjut. Mau foto-foto di sini. Ya. Ini nyambung ke luar ya, lubangnya. Ya, itu yang sebagian kelihatan dari depan tadi, Pak, seperti ini. Oke, destinasi berikutnya adalah Lemo. Ini pemakaman di dalam batu ya. Oh, ini tahu-tahu. Ya, ini adalah pembuatan tau-tau. Ini ya yang diceritakan kemarin. Kalau zaman dulu satu tau-tau itu nilainya itu bisa setara dengan 1 ekor kerbau. Kalau sekarang ya menyesuaikan ya harganya ya.
Nah, beda sama Londa ya. Kalau di Londa kan masuk ke dalam gua. Kalau di sini itu di batu dilubang-lubangin seperti ini. Dimasuk-masukkan gitu. Ya, seperti ini. Itu di lubang-lubang sana dah. Di lubang-lubang sini lah. Itu dimasukin ke sana. Banyak tahu-taunya ya. Jadi yang belum tahu, tahu-tahu itu adalah manekin yang dibuat menyerupai orang yang meninggal ya. Supaya untuk mengenang mereka yang sudah meninggal. Oke, tadi kita sudah dari kuburan yang lama ya, yang lebih tua. Sekarang kita pergi ke kuburan yang umurnya lebih baru. Tabe misi ya nek, numpang berkunjung ya. Jalannya lihat mana? Aku depan ya. Aku dulu. Tabe. Permisi. Curam ya? Iya, curam. Bisa nggak? Curam dakinya. Nah, tinggi. Ya, ini makam yang masih kosong ya. Yang belum ada isinya. Kalau yang ini sudah ada. Ini juga masih kosong, masih baru. Ini. Kalau di atas itu ada tahu-tahu lagi, tahu-tahu nenek. Tabe nek. Gimana? Ini bukti kalau dia betulan dipahat pakai tangan. Oh ini ya. Serpian-serpian dari dalam. Berarti batu ini dilubangi ya guys, Iya. Dipahat. Serpian-serpiannya itu dihamburin ke sini. Aku? Apa?
Ya, kita lihat ya dalamnya seperti apa. Penasaran kan? Misi tabe. Nah, seperti ini. Jadi ada, bentar ya, saya mundur ya. Jadi ini pintu lubangnya. Terus di bawahnya itu kayak gini. Nah, begitu masuk dalam ke bawah sini. Dalam ke bawah sini. Ada tangga. Ya, nanti ditaruh sini mereka. Biasanya satu liang ini bisa diisi untuk satu keluarga. Nah. Oke. Oke guys, sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Di episode berikutnya, kita akan mengunjungi Buntu Burake atau patung Yesus yang tertinggi di dunia. Berikutnya, mata air fenomenal Tilangga. Dan sekaligus kita akan melakukan perjalanan balik ke Makassar, melewati alam dan kota-kota yang begitu indah.